Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rama Putri ingin menanyakan kepada kelompok penyaji. Pertanyaan pertama adalah, apakah bisa perdamaian dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit? Jika bisa, tolong jelaskan. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana tanggung jawab dari direksi dalam menangani terjadinya kepailitan? Mungkin sekian pertanyaan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Herlanisa. Untuk materi kepailitan, pertanyaan pertama saya adalah apakah akibat dari putusan pencabutan pailit bagi debitur? Lalu yang kedua, apakah masih ada upaya hukum terhadap putusan pencabutan pailit? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Landa akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Pertanyaan yang pertama yaitu, pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan pailit dan apa saja syarat yang harus dilengkapi? Coba jelaskan. Pertanyaan yang kedua yaitu, kegentingan apakah yang sebenarnya terjadi di balik jatuhnya seorang debitur dalam keadaan pailit? Baiklah, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Ramadan Hidayah. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang bisa dilakukan oleh kreditor jika kepailitan ditolak karena harta pailit tidak mencukupi untuk pelunasan hutangnya? Dan pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana kedudukan hukum debitor setelah pailit dalam mengelola harta sisa kepailitannya setelah dibayarkan kepada kreditor? Dan apakah mungkin seorang debitor dapat dijatuhi putusan pailit 2 kali di masa yang akan datang? Demikian pertanyaan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Setiawan ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Yang pertama, dapatkah sebuah usaha apalagi dikatakan sudah pailit menjalankan usahanya? Yang kedua, apakah BUMN dapat dipailitkan? Dan aspek-aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan pada peristiwa kepailitan BUMN tersebut? Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Syafril. Saya akan bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan pertama, apakah sudah ada jurisprudensi yang mengatur penjamin pribadi yang dapat dipailitkan? Jika sudah ada, dalam putusan apa? Pertanyaan kedua, apa-apa saja tugas seorang kurator dan pengawas? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Antika Putri akan bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan yang pertama, apakah kata bangkrut dengan kata pailit itu beda maknanya? Jika iya, bagaimana cara membedakan dan menghindarinya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kepastian hukum bagi para pelaku bisnis yang ada di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Kepailitan? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah akan bertanya mengenai materi tentang kepailitan. Yang pertama adalah, seperti apa kasus yang berkaitan dengan hukum kepailitan? Berikan contoh serta penjelasannya. Yang kedua, apa akibat hukum jika debitur melakukan perbuatan hukum dalam proses kepailitan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Fadilah. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Yang pertama, apakah perseroan terbatas dalam likuidasi dapat memajukan permohonan pailit dan terhadapnya diajukan permohonan pailit sehubung dengan perubahan undang-undang yang ada, dan bagaimanakah cara berjalannya proses tersebut secara bersamaan? Yang kedua, jelaskan tahapan dari proses permohonan pailit sampai putusan pernyataan pailit beserta jangka waktu yang ditentukan. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firhadila Fahira. Saya akan bertanya mengenai materi tentang kepailitan. Yang pertama, apakah mungkin seorang debitor yang mengajukan pailit ditolak oleh pengadilan?
Jika iya, berikan alasannya. Yang kedua, bagaimana jika tujuan akhir dari PKPU yang diajukan oleh debitor tidak berhasil tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.